Tuhan melakukan segala yang terbaik untuk manusia. Laksana pemilik kebun anggur yang mengupayakan segala hal yang terbaik demi hasil optimal dari kebun anggurnya. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, di mana Yesus menampilkan sebuah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Perumpamaan itu hendak mengajak kita untuk menerima Yesus Kristus sendiri sebagai pewaris kebun anggur, yakni Allah sendiri. Selamat mengikuti Rafin hari ini. Tuhan memberkati. Saudari-saudara yang terkasih, para sahabat Vincenzian, hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan ayat 46. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, 'Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.' Kata Yesus kepada mereka, 'Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.' Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para sahabat Vincenzian, Allah senantiasa menghendaki yang baik untuk anak-anaknya, menghendaki yang baik untuk kita umatnya. Hari ini kita mendengarkan tentang perumpamaan kebun anggur. Allah yang mengutus anaknya sendiri, tetapi para penggarap justru membunuh dia. Para saudari dan saudara yang terkasih, Yesus sendiri juga hadir di tengah-tengah kita. Tetapi tidak semua orang menanggapi kasih Allah itu dengan baik. Tidak semua orang menanggapi kasih Allah itu juga dengan mengasihi Allah melalui sesama. Padahal ketika Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, tugas kita adalah menerima kasih itu, menanggapinya dengan baik, dan kemudian juga mewartakan kasih itu kepada orang lain.
Mewartakan kasih berarti juga kita diajak untuk mengikuti penyelenggaraan Allah di dalam kehidupan kita. Allah menghendaki agar kita juga mewartakan kasih kepada sesama kita. Santo Vincentius dalam sebuah tulisannya mengatakan, kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, baik dalam situasi yang merepotkan maupun situasi yang menyenangkan yang terus saling berganti. Karena itu, dari kita dibutuhkan sikap siap siaga untuk segalanya dan sikap tidak terikat sama sekali pada diri kita sendiri. Mari para saudari dan saudara yang terkasih, kita belajar untuk merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Kita belajar untuk mengikuti kehendak Allah bagi kita yang diminta untuk juga mewartakan kasih Allah seperti halnya Allah mengasihi kita, seperti halnya Allah menghendaki yang baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.